Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjada nura Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla an yakhluqa Adam minad dinil lazim wa arada fakhrahu alal asya'i wa qala hadha sayyidul anbiya'i wa ajallul asfiya'i wa akramul habaib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq al-khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabi haqqa qadri miqdarihil adim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati penasihat Jamiah Nurul Iman, yang saya hormati dan berkah. Tak lupa pula salawat salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya dipesani sama MC disuruh ngisi gitu ya. Ya, ya karena sudah ditunjuk, diberi amanah, ya insya Allah ya tetap saya isi. Dan minta tema katanya Isra Mi'raj. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita sudah memasuki di akhir bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Karena apa? Bulan Rajab ini menjadi salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada beberapa hal yang sangat istimewa di bulan Rajab ini, sebagaimana sudah saya bacakan tadi. Alhamdulillahillazi aujada nura Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla an yakhluqa Adam. Jadi Allah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nurnya itu di bulan Rajab, ya. Bukan kelahirannya ya, tetapi penciptaan nur, cahaya. Jadi penciptaan nur Nabi Muhammad SAW itu di bulan Rajab. Kemudian wa arafa fakhra alal asya'i wa qala hadza sayyidul anbiya'i wa ajalul aswa'i wa akramul habaib. Kemudian Allah menunjukkan kebanggaannya kepada semua makhluknya dan berkata, inilah rajanya para nabi, tuannya para nabi dan para agungnya, wajalul aswa'i para ahli sufi, wakromul habaib dan paling mulianya orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, ya. Karena penciptaan nur Nabi Muhammad SAW itu di bulan Rajab. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Isra Mi'raj. Sebagaimana dalam firman Allah, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi bukan Nabi Muhammad itu jalan sendiri, tapi Allah yang memperjalankan. Ya, dalam arti waktu itu mungkin dianggap mustahil ya. Orang berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dalam waktu satu malam, ya. Itu dianggap mustahil, belum ada kendaraan seperti sekarang ini. Jadi dianggap mustahil. Tapi kalau sekarang apa? Ya bolak-balik PP aja bisa, ya. Dalam satu malam PP itu bisa pulang pergi. Tapi kalau dulu itu dianggap mustahil. Jadi karena apa? Karena ketidaktahuan manusia, ya, karena keterbatasan manusia. Tujuannya apa? Isra Mi'raj itu adalah linuriyahu min ayatina. Karena Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kebesarannya. Ya, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah linuriyahu min ayatina karena Allah Ta'ala itu ingin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kebesarannya. Tetapi kalau kita ingin tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungannya, maka kita pahami dalam ayat-ayat Al-Qur'an, misalnya ya,
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sami mima'in fa akhraja bil ardi ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbati wa tasrifir riyahi was sahabil musyakhkhari bainas sami wal ar layatil liqaumi yaqilun. Jadi inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ya. Dari penciptaan langit dan bumi. Yang kita lihat itu bukan langit ya, tapi batas penglihatan kita. Kita bayangkan di langit itu ada apa? Matahari, bulan, kemudian planet, batu meteor, bintangnya banyak. Matahari itu bintang paling kecil, ya. Matahari itu bintang paling kecil. Bayangkan aja paling kecilnya seperti itu. Jadi alam jagat raya ini sebesar kayak apa kita kan nggak sudah di luar batas kemampuan kita untuk mengetahui, ya. Di batas kemampuan kita itu untuk membayangkan alam itu sudah nggak mampu. Jadi dan itu teratur tertib, tidak bertabrakan satu bintang dengan bintang yang lain. Matahari tidak bertabrakan dengan bulan, bulan tidak bertabrakan dengan bumi. Sebagaimana dalam surat Yasin yang kita baca tadi itu, wasyamsi tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamar qaddarnahu manazil hatta adakal urjunil qadim. Nah, seperti itu, matahari itu beredar dengan apa? Beredar berada pada peredarannya, tidak melenceng. Sehingga satu tahun itu berapa? 365 hari. Karena tertibnya, ya, tipnya beredarnya itu di peredarannya itu matahari 365 hari atau 366. Gantung tahun kabisat atau tidak. Satu bulan Januari 31 hari. Ya, Februari bisa 28, 29, Maret 31, April 30, kemudian Mei 31. Itu tertib sampai berapa tahun pun tertib, ya. Itu karena apa? Karena semuanya itu matahari itu beredar pada tempat peredarannya. Allah sudah mengatur sedemikian tertibnya, ya, tidak bertabrakan satu sama lain. Waqtilafil laili wan nahari, dan pergantian siang dan malam. Ya, pergantian siang dan malam itu 24 jam. Bahkan bisa ditentukan sholat duhur jam keberapa, menit keberapa. Ya, asar maghrib bisa ditentukan jam keberapa dan itu berubah dan itu pasti dalam jam-jam seperti itu ditentukan itu blesetnya pun kecil dan itu menjadi rujukan. Jadi kalau seandainya bleset 1 jam saja, HP itu nggak laku. HP ada adan komat atau apa orang mau buka puasa itu kalau bleset saja 5 menit itu bahaya, batal puasanya. Ya kadang-kadang orang rujukannya dari HP. Kalau nggak tahu ini jam berapa rujukannya HP. Karena peredar yang sudah sangat tertib seperti itu karena apa? Ya karena Allah sudah mengatur. Ya, wasamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara la yusabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Jadi di falaknya di tempat peredarannya itu beredar. Jadi 1 tahun tertib 365 hari gak berubah. Nah kalau sudah tabrakan ya kiamat dan itu ada tanda-tandanya. Ya, jadi karena tertibnya seperti itu menunjukkan kekuasaan Allah yang sangat luas, sangat besar. Ya, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Jadi siang masuk malam, malam masuk siang gantian, ya. Ya seperti itu. 24 jam. Tidak lebih, nggak ada 25 jam, nggak ada 26 jam. Nggak berkurang juga 23 atau 22. Sangat tertib, ya. Fi falaki yasbahun. Jadi beredar itu sangat tertib di falaknya, di tempat peredarannya. Nah itu semuanya itu adalah apa? Dalam ayat itu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina
Jadi dalam ayat itu kalau tidak bisa dinalar kemampuan manusia itu terbatas sekali, maka pakai lafaz subhanallah. Jadi subhanallah itu digunakan ketika kita itu melihat yang sangat indah, gunung tinggi, sangat indah, nggak bisa dijangkau misalnya. Ya subhanallah, ada kilat atau apa yang kita di luar batas kemampuan kita itu ya subhanallah, maha suci Allah. Ya bertasbih. Itu yang perlu kita pelajari, kita dalami. Bahwa apa yang kita perbuat itu kadang-kadang ada yang di batas luar kemampuan kita. Ya, maka dari itu kita tidak bisa berpikir pada saat ini atau orang-orang tidak bisa berpikir pada saat itu tentang Isra perjalanan malam itu antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak bisa di luar nalar. Kenapa? Ada keterbatasan manusia baik itu fisik, baik itu ilmu di saat itu. Tapi sekarang ya bisa sekali pulang pergi. Ya, karena itu subhanallazi. Kalau kendaraan kadang-kadang kita doa apa kalau subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Berkendara aja kalaupun kita bisa itu masih mengucapkan subhanallah. Kenapa? Karena suatu saat itu kita tidak bisa mengendalikan tiba-tiba hujan terus gak kelihatan jalan atau tiba-tiba ngantuk di jalan terprosok apa. Jadi yang menundukkan kendaraan itu bukan kita, hakikatnya ya Allah yang mengatur semuanya. Jadi dalam ayat itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, apa perahu belayar di atas lautan itu kenapa kok tidak tenggelam? Ya, kenapa kok tidak tenggelam itu kan perlu dipikir. Tapi yang hakikatnya Allah sudah mengatur seperti itu untuk menunjukkan kekuasaannya. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samim ma'in. Kemudian Allah menurunkan air ya, air dari langit. Wama anzalallahu minas sami mai fakhraja bil ardh ba'da mautiha. Kemudian akibat air turun dari langit itu bumi yang kering menjadi subur, tumbuh. Wa bassa fiha min kulli dabbatin, kemudian berkembang biak binatang-binatang. Jadi dari tanah tandus kemudian menjadi banyak binatangnya. Makhluk hidupnya bertebaran. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Sesungguhnya hal yang seperti itu ada tanda-tanda kebesaran Allah tapi bagi orang yang berpikir, yang berakal. Kalau nggak berpikir ya wis gak, ya wis gak ada, ya wis gak anu. Kenapa? Tujuan semuanya itu tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah kita taqarrub ilallah. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kayak Nabi Ibrahim dulu juga pernah. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Oh, kadang-kadang Nabi Ibrahim, ya Allah, tunjukkan kepadaku gimana sih menghidupkan yang mati itu ya apa caranya? Qala walam tu'min. Apakah engkau gak percaya? Qala bala. Nabi Ibrahim berkata, iya saya percaya. Walakin lihat inna qalbi, untuk memantapkan hatiku. Jadi orang yang berpikir seperti itu seharusnya yang kalian belajar ilmu biologi, belajar ilmu geografi tentang gunung, tentang bumi, tentang daratan, tentang lautan, semuanya adalah tujuannya adalah taqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah melalui makhluknya, melalui tentang hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan diremehkan seperti itu ya, jangan diremehkan. Us, nggak penting belajar ilmu biologi, nggak penting belajar geografi. Nah, tujuannya adalah taqarrub ilallah. Jadi apapun bukti-bukti kekuasaan Allah yang di bumi ini, ya di langit atau apapun, tujuannya adalah kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya. Kalau doa ya, kalau doa ya misalnya Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa bulan Rajab perbanyak istighfar, kalau bulan Sa'ban perbanyak baca sholawat, kalau bulan Ramadan nanti perbanyak baca Al-Quran. Itu ya tetap yang kelakuan ini tetap belajar ya tetap belajar. Cuma ya lebih ditingkatkan banyak istighfarnya. Di bulan Sa'ban nanti diperbanyak baca sholawatnya. Kemudian di bulan Ramadan itu dibanyakkan untuk membaca Al-Quran ya sehingga banyak tadarus di mana-mana. Tapi setelah selesai Ramadan kadang-kadang ngajinya berkurang lagi. Ya itu ya seharusnya ya terus dipertahankan yang